Ya, selamat malam. Shalom, kembali lagi bersama saya Frans Marpaung. Saya kali ini tidak sendiri, saya ditemanin oleh suhunya asuransi di Allianz. Siapa bang namanya bang? Jose Marbun. Jose Marbun. Jadi di video kali ini kita berdasarkan pengalaman tadi setelah kita edukasi ke rumah nasabah, ada nasabah yang mengatakan bahwasanya oh bang, kita sudah tercover oleh BPJS kan gitu. Jadi kita berusaha menjelaskan bahwasanya ada sedikit perbedaan antara BPJS dan Tapro dan HSCPX. Apa itu HSCPX? HSCPX itu Hospital Surgical Premier X. Jadi untuk lebih lanjutnya mungkin Bang Jose bisa menjelaskan kira-kira bang, seperti pengalaman kita di lapangan kan, ada yang menyatakan dirinya bahwasanya bang aku udah tercover BPJS jadi aku nggak perlu lagi asuransi. Menurut abang maksud seperti itu gimana tuh bang, menurut pendapat abang? Oke. Awalnya gini, asuransi itu kan banyak yang pasti. Yes. Tapi kita ambil dua aja. Yang pertama itu asuransi kesehatan, lagi asuransi jiwa. Iya. Dan ini mengenai asuransi kesehatan kita akan coba bahas gimana kalau kita masuk BPJS, bagaimana dengan Hospital Surgical Care Premier X. Itu kan kita bahas. Yang pasti gini, pada dasarnya ketika kita sudah mempunyai BPJS itu bagus. Kenapa? Ketika kita masuk rumah sakit maka kita akan ditanggung, di cover oleh BPJS. Tapi ada peraturan baru bang, bahwasanya stroke dan jantung nggak benar. tercover. Artinya gini, kita menggunakan BPJS juga tujuan dari Indonesia ini, ketika kita terkena sakit-sakit yang biasa, contoh seperti demam, batuk, pilek, segala macam, opname, itu semua di cover mereka. Oke. Tapi kenapa kita juga memerlukan sebuah asuransi sebagai pendamping BPJS? Karena gini, ketika kita menggunakan BPJS hanya mengcover biaya pengobatan rumah sakit. Yes. Yang menjadi dampak risiko terbesar sebenarnya atau yang harus kita pikirkan atau yang harus kita khawatirkan adalah efek dari sakit tersebut. Contoh, efeknya yang pertama, kita tidak akan mampu lagi bekerja. Yes. Maka penghasilan berhenti. Iya bang. Walaupun penghasilan kita berhenti, tapi pengeluaran akan tetap Berjalan. Masalahnya apakah BPJS mau menanggung itu? So pasti tidak. Tidak ya. Jadi tujuannya ketika mengalihkan juga atau mempersiapkan Tapro tadi, ketika kita sakit, kita di cover sama BPJS. Kemudian ketika kita pulang, kita tidak akan lagi mampu bekerja. Yes. Benar ya? Iya. Tapi kita tetap berpenghasilan melalui santunan dari Allianz tadi, Tapro Allianz. Kenapa bisa seperti itu bang? Hitung-hitungannya gimana bang? Contoh, sang pencari nafkah atau si ayah tadi biasanya dia mempersiapkan dana pengeluarannya 1 bulan 5 juta. Artinya setiap orang tuh beda-beda. 5 juta ini udah untuk pendidikan, kebutuhan keluarga, listrik, air, semua bang ya gitu ya. Ya, artinya pengeluaran orang itu beda-beda. Kita ambil contoh di angka 5 juta. Yes. Normalnya sekarang pengeluaran orang adalah 5 juta. Benar ya? Jadi proteksi minimalnya itu adalah jumlah pengeluaran dikali 200. Angka minimal proteksinya. Maka kalau pengeluaran 5 juta dikali 200 adalah 1 miliar lah proteksi minimalnya. Untuk sakit kritis ataupun Sakit jiwanya. kritis, meninggal, atau yang lainnya. Kenapa harus sedemikian itu angkanya? Pasti kita ada alasan. Yang pertama, ketika dia sakit tadi kan penghasilannya berhenti. Biaya hidupnya tetap berjalan. Biaya hidupnya tadi adalah 5 juta. 5 juta per bulan. Kita katakan dia terkena sakit kritis. Maka ketika dia terkena sakit, kita mungkin dia menggunakan BPJS. Misalnya di cover oleh BPJS. Kemudian setelah dia di cover oleh BPJS, kan dia harus pulang. Iya. Biaya hidupnya tetap berjalan. Kemudian karena dia sakit kritis, dia menerima santunan dari Allianz sakit 1 kritis. miliar tadi. Si 1 miliar. tadi. Tapi kan 1 miliar ini sebenarnya sedikit kalau kita pergunakan salah guna. Benar ya? Yes bang. Jadi kenapa tadi harus dikali 200 karena biaya pengeluaran 5 juta? 1 miliar tadi didepositokannya ke bank. Mengambil bunga 6% per tahun. Bunga mungkin kita katakan minimal 6% 1 tahun atau 0,5% setiap bulan. Artinya 0,5% dikali 1 miliar 5 juta lah setiap bulan dikasih oleh bank melalui bunganya. Artinya pendidikannya pun tercover, Ya, artinya, kebutuhan keluarga tercover. Meskipun si pencari nafkah tidak bekerja lagi, tapi penghasilan dia tetap terima. Artinya dia tetap bertanggung jawab untuk kebutuhan keluarganya ya bang. Benar, ya. maaf. Jadi
tujuannya itu di situ. Jadi menggunakan BPJS itu baik segala kenapa baik? Kalau tidak baik mungkin Indonesia tidak mempertahankan BPJS yang sudah beberapa tahun ini berjalan. Jadi kalau beberapa mungkin ada yang bilang BPJS begini itu tergantung kenyamanannya masing-masing. Benar ya? Tapi kenapa kita juga perlu mendampingi BPJS dengan yang namanya Tapro, itu tadi tujuannya. Santunan tunanya itu tadi Bang ya, sehingga tercapailah suatu financial freedom bagi keluarga tersebut ya Bang ya. Artinya kita juga sering bicarakan, kita sharingkan apakah ketika pencari nafkah, karena saya sampaikan kepada nasabah, contoh Pak, Bapak misalnya lebih memikirkan biaya hidup anak Bapak dan istri Bapak itu semasa hidup Bapak atau semasa hidup mereka? Jelas masa hidup mereka. Artinya tujuan Tapro tadi, ketikalah si pencari nafkah meninggal, biaya hidup kan tetap keluar, tetap berjalan, ya kan? Yes. Maka dengan sama 1 miliar tadi deposito kan, maka akan dikeluarkan 0,5% atau pendapatan yang sebelumnya. 1 miliarnya utuh, tetap di bank kapan saja kita mau ambil. Contoh, bisa saja orang terkena sakit kemudian meninggal, maka dia dapat 2 miliar. Yang itu saja deposito kan dia sudah terima 10 juta. Itulah kewajiban si pencari nafkah meskipun dia sudah sehingga kewajibannya pun tetap berjalan walaupun dia sudah tiada ya Bang ya. Jadi di sini alangkah pentingnya lah ya Bang ya, suatu BPJS itu kita dampingi dengan Tapro tadi ya Bang ya. Jadi kalau yang kasus seperti ini Bang, tentang BPJS dan produk kita seperti HSCPX itu gimana Bang? Pada dasarnya semua produk kesehatan itu sama. Samanya bagaimana uang yang kita bayarkan itu bakalan hangus di produk kesehatan Bang ya? Produk kesehatan. Tapi kenapa? Artinya kalau menurut Bapak atau Ibu dan kita juga sarankan BPJS, alasan yang paling pertama adalah BPJS itu murah. Murah. Soal nyaman nggak nyaman karena murah. Tapi kalau Bapak Ibu bilang, apalagi dengan peraturan yang sekarang sakit kritis biasa seperti kanker, stroke jantung belum nggak lagi di cover sama BPJS, mulailah kita menyarankan menggunakan Care CPX, Surgical Premier. Biayanya Bang? Mengenai biaya yang pasti sudah di atas BPJS. Agak sedikit lebih mahal. Pasti. Karena di HSCPX ini juga ada dari harga termurah sampai yang termahal. Tergantung usianya pada saat masuk. Tergantung kita mau ambil plan yang mana. Plan yang mana dan kita usia ada masuknya. 8 plan, mulai dari plan basic sampai ke signature. Jadi kalau plan termurah hampir setara dengan BPJS, mungkin kita bisa masuk di basic. Apa itu di basic? Dia di cover kalau kita masuk di kamar 600.000. Ketika kita sudah masuk di kamar 600.000, kan setiap rumah sakit contoh Murni Regu kamar VIP ada kamar 400. Yes. Ada kamar 600. Kita boleh masuk di kamar 600. Ketika kita masuk di kamar 600, maka kita ditanggung semuanya. Biayanya. Biaya kamar tadi itu. Semua, biaya pengobatan, biaya apa. Itu. Bahkan ada yang paling mahal, itu namanya plan signature. Jadi saya tidak mungkin menguraikan semuanya, artinya ini sebenarnya cuma dasar-dasarnya saja. Sebenarnya tidak membandingkan, cuma memberikan saran karena pada dasarnya itu semua keputusan dari calon nasabah. Karena semuanya itu adalah baik. Oke. Yang plan signature ini adalah di cover di seluruh dunia. Dengan harga kamar di harga 5.600.000 per malam. 5.600.000 per malam. Kenapa sampai 5.600.000? Kalau di Indonesia itu mungkin ada kamar super VIP. Sepertinya ya. Pasti. Sudah pasti. Tapi kenapa dibuat di angka 5 juta? Karena seluruh dunia harga kamar Amerika gimana per malam. Kemudian itu semua di cover, semua biaya pengobatannya. Kunjungan dokternya di cover 2 kali 1 hari. Kemudian biaya operasinya di cover. Jadi contoh ketika diambil HSCPX ini, signature atau yang basic tadi pun BPJS kan tidak cover operasi jantung. Dengan ini mereka cover. Jadi artinya tujuannya kemarin juga bukan tapi inilah nilai plusnya salah satu. Dia di cover untuk biaya pengobatan. Jadi ketika kita sakit, pengobatannya di cover. Kecuali tiket pesawatnya Bang ya? Ya artinya kalau basic kan pasti di Indonesia. Yes. Biaya pengobatan di cover. Kemudian santunannya tetap diberikan. Santunannya juga diberikan. Bang? Baik si pasien maupun. Artinya santunan yang sakit kritis tadi. Santunan sakit kritis. Oh iya. Oke. Jadi yang signature ini dia 5.600.000 semuanya di cover apapun itu. Sesuai tagihan lah Bang ya. Sesuai tagihan. Kira-kira limitnya berapa Bang? Artinya ini selama 180 hari di cover dengan limit itu 20 miliar booster 4 miliar.
Artinya 45 oh, miliar. 45 miliar. Ah, Jadi apa itu bedanya limit dengan booster? Contoh, dalam 1 tahun dia habiskan 30 miliar yes. pengobatan. Berarti kan udah berlebih limitnya ya. Iya, lebih 10 20 miliar. miliarnya dipakai, kemudian dari 45 miliar itu diambil 10 miliar. Jadi untuk di tahun depan limitnya tetap 20 miliar, boosternya berkurang 10 miliar, jadi tinggal 35 miliar. Oh, berarti untuk limitnya dia diupdate Update setiap selalu. tahun, Ya. tetapi dana Booster. boosternya jika bila mana 45 miliar ini habis, selesai lah boosternya Bang ya. Tapi jangan salah. Kadang ada orang bilang limitnya itu bisa dipakai enggak? Limit itu tidak bisa kita ambil. Oh, Itu hanya tidak bisa bisa digunakan untuk diambil biaya dalam- rumah sakit. Hmm, Jadi kenapa kita sarankan BPJS itu pada dasarnya bagus, cuman kenapa kita jarang menyarankan mengambil HSCPX? Ada beberapa hal karena salah satu mahal, tapi demi kenyamanan HSCPX di atas BPJS. yes. Itu pasti artinya kembali lagi kepada semua calon nasabah, ketika sudah punya BPJS jangan menutup dulu bahwasanya BPJS itu bagus segala macam, karena pada dasarnya setiap asuransi itu punya fitur dan manfaatnya masing-masing. Berbeda-beda ya Bang ya. Nah, jadi kalau bapak atau ibu atau teman-teman semua sudah mempunyai BPJS, tidak salah membuka tapruk, bahkan lebih aman, lebih nyaman, karena Untuk kita mencapai financial freedom tadi Bang ya. pada dasarnya kita ingin happy di masa tua. Yes. Jadi tujuannya itu tadi, ketika kita pun terjadi yang nggak kita inginkan, kita di cover sama alias. Tapi kalau kita menggunakan HSCPX tadi, kita sudah ditanggung biaya rumah sakit, kita diberikan lagi santunan. Mungkin itu saja gambaran mengenai BPJS ditambah dengan tapruk atau tapruk plus HSK. Jadi Semuanya itu punya plus minusnya masing-masing. Mungkin dengan BPJS harganya murah, ya kan? Hanya saja kenyamanannya, karena untuk sakit kritis tidak di cover. yes. Dengan HSCPX mungkin naikkan harga premi sedikit, Tapi semua kenyamanannya tergantung teman-teman mau pilih yang mana, mau plan yang basic, basic X, elite, elite X, essential, essential X, bahkan sampai signature, itu terserah kita. Tergantung kemampuan. Tergantung kemampuan dan kemauannya bagaimana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, begitu luar biasa sharing hari ini ya. Kayaknya sudah begitu jelas ya. Jadi semuanya itu baik, semuanya itu tetap baik. BPJS baik, Tapro baik, ASCPX baik. Masing-masing ketiganya juga memiliki fitur dan manfaat masing-masing ya Bang ya. Jadi kita nggak bisa bilang oh BPJS itu seperti ini nggak bisa. Oh ini asuransi itu seperti ini nggak bisa. Tergantung kebutuhannya. Tergantung kebutuhannya gimana. Jadi tetapi untuk yang lebih baik lagi, bila mana memang sudah mempunyai BPJS, alangkah lebih baiknya kita combine dengan Tapro tadi. Jadi mudah-mudahan informasinya dari suhunya asuransi Allianz sudah jelas dan bisa membantu banyak insan masyarakat di sana, karena di sini sih tujuan kita bukan hanya sekedar bekerja atau gimana. Tujuan kita yang pertama memutus rantai kemiskinan, mengubah mindset di tengah masyarakat yang pertamanya salah paham, gagal paham, dan trauma. Jadi banyak sekali kejadian di lapangan yang kami alami, banyak nasabah-nasabah itu yang sedikit ya agak ini asuransi ini gimana gitu. Nah, jadi fungsinya tugas kami di sini ialah lebih ke menolong untuk memutuskan rantai kemiskinan dan menciptakan suatu mimpi bagi suatu keluarga untuk mencapai financial freedom-nya tadi. Jadi semoga video ini dapat memberikan penjelasan yang maksimal. Kami mohon maaf ya Bang ya, bila mana kami memiliki kesalahan dalam tutur bahasa kami, bila mana memang rekan-rekan kurang berkenan dengan apa yang kami bahas, kami tidak mau memojokkan satu pihak atau apapun itu. Kami juga manusia biasa, kami mohon maaf. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, dan menjaga jarak ya Bang ya. Jadi mungkin sekian informasi dari kami, karena sharing is caring. Oke, baik, selamat malam, shalom, Tuhan Yesus memberkati, salam life changer.